Nyalakan api kecil, lalu panaskan wajan. Ini saya gunakan Rafael Fry Pan dari Gastrolin Indonesia. Lalu tuang minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Lalu ini ditumis hingga bawangnya harum. Setelah bawangnya harum, masukkan 150 gram wortel yang telah dipotong dadu, 300 gram kentang yang telah dipotong dadu. Oseng-oseng sebentar, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk, 100 ml air putih. Ini dimasak sampai airnya menyusut, sampai kentang dan wortelnya lembut, sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Nah, ini airnya udah menyusut, koreksi rasa. Ini kentang dan wortelnya udah lembut, garamnya juga udah cukup. Masukkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang telah diiris halus. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan api kompornya. Biarkan hingga dingin, jadi ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu. Kalau untuk takaran sendok, ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 30 sendok makan cembung. Untuk terigunya, saya pakai terigu pro sedang. Lalu masukkan 20 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 butir telur. Lalu masukkan 620 ml air putih. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, saring adonan untuk memastikan adonannya udah mulus, halus, dan licin, gak ada bahan yang bergumpal. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Setelah minyak dan adonan tercampur rata, ini adonannya siap untuk dimasak. Nyalakan api kecil, kemudian panaskan fry pan. Tuang sedikit minyak goreng, lalu ratakan minyak goreng dengan tisu atau kuas. Untuk olesan minyak gorengnya, ini cukup 1 kali aja di awal. Sebelum menuang adonan, ini adonannya diaduk dulu. Setelah pannya panas, angkat pan, lalu tuang 1 sendok sop adonan ke dalam pan. Putar pan hingga adonannya membentuk lingkaran. Lalu ini dimasak hingga matang, sampai bagian atasnya nggak basah atau nggak lengket ketika disentuh, dan sampai pinggirannya melepas dari pan.
Nah, ini bagian atasnya udah nggak basah lagi, kelihatan bagian pinggirannya udah mulai melepas dari pan, jadi nggak usah sampai terlalu kering ya, seperti ini aja udah cukup. Lalu lepaskan adonan kulit dari pan, jadi pannya cukup dibalik aja. Tumpuk adonan kulit supaya kulitnya tetap lembab, jadi ini nggak lengket ya kalau ditumpuk. Kulitnya ini lentur, nggak mudah robek, jadi ketika menuang adonan itu, adonannya dituang tipis aja, jangan terlalu tebal, supaya kulitnya nggak mudah robek. Setelah seluruh adonan selesai dimasak, beri isian, ambil 1 lembar adonan kulit. Ini kulitnya lembut banget walau tanpa menggunakan susu cair dan susu bubuk. Untuk bagian yang mau diberi isian boleh yang mana aja, mau dibalik juga bisa. Tuang 1 sendok makan isian atau secukupnya. Kemudian lipat bagian atas ke arah dalam, lipat juga bagian kanan dan kirinya ke arah dalam membentuk amplop. Lalu gulung ini ke arah depan. Nah, seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan kulit diberi isian. Nah, ini semua adonan kulitnya udah selesai diberi isian, dapatnya 20 kue risol, bisa lebih banyak tergantung ukuran pan yang digunakan. Saya pakai pan ukurannya diameter 24 cm. Untuk bahan pelapisnya, ini saya udah siapkan tepung panir atau tepung roti secukupnya, 2 butir telur, masukkan sedikit garam ke dalam telur, lalu telurnya dikocok lepas dulu. Ambil 1 adonan, lalu celupkan ke dalam telur. Lalu gulingkan ke tepung roti. Lumuri seluruh adonan dengan tepung roti. Setelah selesai, letakkan di dalam wadah atau box yang ada tutupnya. Jadi ini nanti sebelum digoreng, disimpan dulu di dalam freezer sekitar 30 menit, supaya tepung rotinya lebih nempel dan kokoh ketika digoreng. Setelah adonan selesai dibaluri tepung roti, tutup wadahnya. Jadi sebelum digoreng, ini dibekukan dulu di freezer sekitar 60 menit. Untuk adonan risol ini bisa bertahan lama, bisa bertahan 1 bulan di dalam freezer ya. Setelah 60 menit di freezer, ini siap untuk digoreng. Ini digoreng secukupnya aja. Untuk sisanya bisa disimpan lagi ke dalam freezer dan bisa langsung digoreng kapan aja dalam keadaan beku. Nyalakan api sedang, lalu panaskan minyak di dalam pan atau wajan. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan risol, ini dimasukkan secukupnya. Lalu goreng sampai risolnya matang atau sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah bagian sisi bawahnya kuning kecoklatan, balik risol agar matangnya merata. Setelah kedua sisi risol kuning kecoklatan, ini risolnya udah matang. Kemudian angkat dan keluarkan risol dari minyak. Lalu tiriskan agar minyaknya turun dan risolnya siap untuk disajikan. Nah, ini dia risol kampungnya udah matang, udah selesai saya tiriskan dari minyak. Ini risolnya masih hangat ya. Jadi yang ini udah saya potong pakai pisau supaya kelihatan bagian dalamnya. Ini saya ambil 1.
Kelihatan bagian dalamnya, ini isiannya full. Bismillah. Ini enak banget ya, mantep. Kulitnya itu crispy, bagian dalamnya itu super lembut. Jadi walau tanpa dikasih susu bubuk atau susu cair, hasilnya lembut banget ya, mantep. Isiannya itu enak banget, lembut dan gurih. Dicocol saus atau mayones, ini makin enak ya. Bisa buat ide jualan frozen food juga. Ini enak banget. Mantep, recommended.